Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Salam jumpa di tempat yang sejuk, indah, dan penuh dengan kemuliaan Tuhan di ruangan ini. Minggu terakhir bulan November, kita akan berbicara tentang peran doa dalam program multiplikasi. Memang kita harus menyisihkan waktu terakhir di pelayanan 5 tahun atau pemuridan 5 tahun, dan tahun ini adalah tahun terakhir. Saya masih bergairah bicara tentang multiplikasi, dan fokusnya pada hari ini yang endingnya nanti kita akan melihat bahwa sesungguhnya doa bisa mengubah segala sesuatu. Katakan amin. Mari kita menikmati firman Tuhan dalam pembacaan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-60. Kita akan menggali dari doa seorang yang teraniaya, seorang diaken yang sangat militan di gereja mula-mula yang bernama Stefanus. Mari kita bangkit berdiri semua, dan dalam hitungan yang ketiga kita akan membacakannya secara bersama-sama pada kesempatan ini. Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-60. Saya akan membaca judulnya, Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Mulai 1, 2, 3. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyebutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Silakan duduk. Saudara-saudari sekalian, kita tentu saja sudah diperkenalkan dengan 5D yang pernah diajarkan di gereja ini. Dan jangan lupakan itu, karena itu adalah jenis doa sekaligus struktur doa menurut Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13, dengan satu pengajaran lengkap tentang doa, ya, yang kita kenal di sini 5D. D yang pertama adalah doa ucapan syukur. Memang dalam doa kita harus terbiasa untuk mengucap syukur. Kemudian D yang kedua adalah doa permintaan. Kalau kita bicara doa permintaan, ini ada 2 fase permintaan di sini di dalam doa kita. Yang pertama adalah meminta supaya kerajaan Allah itu datang atas kita, supaya
semua kondisi dari apa yang kita minta itu benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita punya hak prerogatif sebagai anak Allah, anak-anak Allah untuk meminta sesuatu. Tapi dalam permintaan itu kita harus menomorsatukan, kiranya datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Ini doa permintaan, tapi yang kita minta dulu hal-hal yang rohania. Nah, setelah hal yang rohania itu menguasai kita semua, baru kita bisa mengatakan, berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya semua kebutuhan kita bisa meminta itu. Itu doa, jenis doa yang kedua, doa permintaan. Nah, untuk ketiga, keempat, dan kelima, ini saya sebutkan dengan doa misioner. Doa misioner. Karena tujuan kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid Kristus yang misioner. 3, 4, 5 itu apa? Yang ketiga, doa pengampunan. Ini penting di dalam doa. Jangan singkirkan ini. Tidak akan pernah kita dapatkan jawaban pasti dari Tuhan ketika kita tidak mampu mengampuni. Tapi ada juga yang sudah di skip di situ, ya, dieliminasi dari poin itu. Mereka hanya bisa berkata, Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Titik. Dalam doa pengampunan menurut versi Yesus bukan begitu. Tapi dalam doa pengampunan versi Yesus, kalimatnya itu lengkap. Ampunilah kesalahan kami. Lanjutannya apa? Seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itulah yang dilakukan Stefanus di dalam doanya. Ya, jangan terjebak di sini. Kadangkala kita hanya selalu meminta pengampunan dari Tuhan. Tuhan ampuni saya, sudah melakukan A, B, C, D, E, F, G. Tidak salah. Tetapi yang salah kalau sudah titik di situ, itu salah. Tapi doa pengampunan itu komplitnya adalah Tuhan ampuni saya seperti saya sudah mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Jadi ini clear, bersih, doa yang bersih. Tidak ada ganjalan di sini. Doa yang tidak mengandung luka-luka batin, doa yang tidak mengandung sakit hati. Kalau doa yang mengandung sakit hati ini begini bunyinya, Tuhan, setelah lalu itu A, B, C, D. Kalau boleh Tuhan, waktu dia ke Poso ada hujan badai petir dan lain sebagainya, kasih tumbangkan mobilnya sehingga hancur. Nah, ini doa luka batin. Tuhan tidak terima, ya, karena tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi doa yang misioner itu adalah doa yang mengandung pengampunan. Siapapun yang bersalah kepada kita, kita harus mampu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Yang punya iman yang sama dengan saya di sini katakan amin. Tapi masih ada juga yang belum, yang di antara-antaranya. Yang punya iman yang sama dengan saya pada hari ini katakan amin kencang. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Yang keempat, doa misionernya itu adalah doa syafaat. Kita hanya bisa berdoa syafaat kepada siapa saja, menolong orang melalui doa kita. Tuhan tolong si A, si B, tolong anak saya Tuhan, tolong cucu saya. Itu syafaat. Artinya kita menjadi pengantara, berdoa untuk mereka. Tolong istri saya Tuhan, tolong suami saya Tuhan,
tolong komunitas saya Tuhan, tolong semuanya Tuhan, orang-orang yang terkait dengan pekerjaan saya, pelayanan saya, tolong Tuhan, supaya mereka diberkati Tuhan. Itu doa syafaat. Tapi doa syafaat ini bisa kita ucapkan kalau kita sudah melewati doa pengampunan yang benar tadi. Ya. Nah, itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah doa peperangan. Nah, kalau semua komponen sudah ada, pengampunannya ada, syafaatnya ada, jangan takut kalau melakukan doa peperangan. Ya, yang ditakuti memang dalam doa peperangan itu apa? Serangan balik. Itu ditakuti dalam doa peperangan. Tapi kalau sudah melewati pengampunan, sudah melewati peduli kepada orang lain, jangan takut. Tuhan bentengi dengan kuasanya yang luar biasa. Ada api Tuhan yang melingkar di sekeliling kita, sehingga ketika kita menghadapi iblis, kuasa kegelapan, kita mampu menaklukkan itu berdasarkan kuasa, power yang dari Tuhan sendiri. Di sini saya akan membuktikan bagi kita sekalian bagaimana doa Stefanus itu begitu efektif di dalam hal ini, saudara-saudari sekalian. Itu dikokohkan. Yakobus adalah seorang rasul yang luar biasa. Dia pun mengatakan, salah satu dari 12 rasul di situ, dia berkata dan menulis di dalam kitab surat atau tulisannya yang diinspirasi dari Roh Kudus, dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b. Di situ dikatakan, doa orang benar, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Coba perhatikan ayat ini, saudara-saudariku sekalian. Doa orang yang benar. Apakah doa yang benar itu? Yaitu tadi, doa yang benar, bukan doa yang benar. Doa orang yang benar adalah doa orang yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan. Makanya doa itu selalu berkata, ampunilah kesalahan kami. Dan waktu kita mohon pengampunan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti mengampuni. Ya, itu doa orang yang benar adalah doa orang yang sudah diampuni kesalahannya, kemudian yang sudah mengampuni kesalahan orang lain. Itu namanya doa orang yang benar. Dan kemudian doa yang orang yang peduli terhadap orang lain, artinya dia bersyafaat. Ya, jangan juga jadi murid atau orang Kristen doa egois. Doa egois itu apa? Ya, doa egois itu adalah doa yang tidak peduli dengan orang lain. Tidak ada di dalam kata-kata doanya itu, Tuhan tolong suami saya, istri saya, tolong keluarga saya, tolong dia, berkati dia. Tidak ada itu. Selalu dia minta tolong saya terus. Itu doa egois. Tuhan, saya mau minta ini, minta oto, minta rumah, minta helikopter, minta pesawat, dan lain sebagainya. Sekurang dia semua yang ada di dunia ini. Itu doa egois. Ya. Tapi doa yang benar-benar efektif itu adalah doa yang peduli kepada orang lain. Nah, ini yang disebut dengan doa orang yang benar. Ya, jangan pelesetkan ini kalimat. Doa
orangnya yang benar. Bagaimana orangnya yang dibenarkan itu adalah yang diampuni kesalahannya dan mengampuni kesalahan orang lain. Itu doa orang yang benar. Setelah itu baru melewati lagi kalimat selanjutnya. Bila dengan yakin, nah, ada yakin, ada iman. Bila dengan yakin didoakan, hasilnya apa? Sangat besar kuasanya. Jadi saya yakin sebentar kita akan nyanyikan satu nyanyian yang itu lahir dari orang-orang yang sudah mengalami satu pengalaman di mana mereka mengalami sesuatu yang mustahil terjadi. Tetapi di dalam judul lagu itu dikatakan doa mengubah segala sesuatu. Wah, luar biasa ini. Mantap ini kalau begini. Jadi torang mari bergairah supaya segala sesuatunya bisa diubahkan. Apa rahasia dari doa Stefanus? Memang kita harus fokus dalam doa, doa yang bukan egois, tetapi doa yang selalu mementingkan kepentingan Tuhan. Doa yang mementingkan kepentingan Tuhan itu adalah ini seperti doa Stefanus. Doa yang misioner. Dia merindukan sesuatu yang akan terjadi, kegerakan gereja mula-mula terjadi walaupun dia mengalami perajaman dengan puluhan batu yang datang mengena kepalanya, mengena dahinya, jidatnya, mengena matanya, mengena bagian pelipisnya, kena bagian leher, itu batu dirajam kepada Stefanus, mengena badannya, semua tulang-tulang yang kena dengan batu-batu yang dirajamkan kepada dia itu remuk, dan karena fisiknya sudah tidak bisa tahan dengan semua batu-batu yang datang. Tapi yang luar biasanya di sini adalah spiritnya menjadi sempurna di situ. Sementara kejadian itu dia melihat surga terbuka, dia bahkan tidak merasakan kesakitan sedikit pun pada waktu dia dirajam dengan batu. Justru dia melihat kemuliaan surga, seolah-olah surga terbuka dan menjemputnya untuk masuk ke dalam surga yang kekal selama-lamanya. Dari situlah doanya itu kemudian muncul, yang dia tahu bahwa doa yang pernah didengarnya semasa dia belum jadi apa-apa, belum jadi diaken pada gereja mula-mula, tetapi dia dengar entah dari cerita, atau entah dia lihat sendiri, atau entah dari rekan-rekannya memberitahukan, dan mungkin dari pengajaran rasul-rasul, doa itu dia kutip kembali. Doanya siapa itu? Doanya Yesus. Pada waktu Yesus dianiaya dan kemudian dihantar ke Golgota untuk disalibkan, Yesus pun pernah mengatakan, mengucapkan doa itu, ampunilah kesalahan mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Begini di dalam ayat yang ke-60 dikatakan, ini ucapan mulut Stefanus, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Wow, kata-kata yang profetik, karena dia tahu bahwa kalau ini imannya, kalau dia mengucapkan doa kutuk kepada Stefanus yang memimpin penganiayaan pada waktu itu, yang pertama yang dia terima adalah dia tidak bisa terima apa-apa dari semuanya ini. Dia tidak akan pernah menerima mahkota kemuliaan dari hasil perajaman dan penganiayaan itu, karena dia sudah mengutuk.
Dia sudah kecewa, punya akar pahit, luka batin pada masa itu. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada satu terobosan di dalam gereja mula-mula. Tetapi ia memulai membangun satu iman untuk berdoa. Kiranya ampuni mereka Tuhan. Dan saya yakin di dalam hati Stefanus, dia merindukan kalau boleh Tuhan melalui semua tangan yang melemparkan batu kepada saya, termasuk yang memimpin ini seorang yang bernama Saulus. Ubahkan dia Tuhan, supaya dia menjadi tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Apa yang terjadi? Tuhan menjawab doa Stefanus secara luar biasa. Kenapa itu terjadi? Nah, itu terjadi kalau kita membaca seluruhnya di dalam Kisah pasal 9. Panjang saudara. Ayat 1 sampai dengan ayat 19. Itu adalah merupakan jawaban doa dari seorang Stefanus yang berdoa. Tuhan benar-benar mengampuni Saulus, sang pemimpin penganiayaan terhadap dirinya, dengan kunjungan Tuhan yang khusus. Waktu itu Saulus dengan menggebu-gebu, dia mau menuju ke kota Damaskus. Sekarang namanya Damaskus ya. Kalau dulu Damsyik. Dia menuju Damsyik. Tujuannya apa? Dengan rombongannya dia akan menganiaya orang Kristen yang lari ke sana. Yang dari Yerusalem lari ke kota sana, bagian Antioquia, daerah Antioquia, Syria. Kalau sekarang namanya Syria. Ya, lari ke sana, dia kejar lagi. Mau aniaya orang Kristen yang ada di sana. Tapi di tengah-tengah perjalanan, menurut kesaksian dari Kisah pasal 9 ayat 1 sampai 19 ini, justru Tuhan tangkap Saulus. Tuhan tangkap Saulus di tengah perjalanan itu dengan cara yang ajaib. Haleluya. Kita juga punya hak prerogatif untuk berdoa dengan nama-nama siapa saja kita doakan. Mungkin mereka pernah menghujat dan melakukan pemboman di gereja, ya. Nama-nama itu saudara tahu, doakan. Ya, tidak perlu balas dengan sakit hati. Tidak ada lagi namanya front pembela Kristus. Tidak ada itu. Ya. Laskar Kristus tidak ada. Kalau Laskar Kristus artinya secara rohani ya, untuk militan, untuk memberitakan kabar baik ya. Tapi kalau Laskar Kristus pegang pedang, tidak ada itu. Tidak ada itu. Kita doakan mereka, Tuhan ampuni mereka. Lakukan sesuatu. Dan Saulus benar-benar mendapatkan satu hidayah yang luar biasa, kemurahan anugerah yang luar biasa. Walaupun Saulus harus apa saudara? Menerima resikonya. Karena memang dalam hidup ini, saya mau katakan ya, ini pengajaran yang penting dalam Alkitab. Apa yang kita tabur harus kita tuai. Saulus begitu, dia menabur penganiayaan, dia juga menuai penganiayaan. Tapi dia harus sabar. Memang sudah begini jalannya, ya. Tetapi di balik dari semua penganiayaan itu ada anugerah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saya tidak mau cerita mengenai tabur tuai di sini, tapi memang Saulus sudah mengalaminya. Mau masuk di dalam komunitas orang Kristen saja susah itu Saulus.
Ada curiga, jangan-jangan ngana ini Saulus menyusup. Tidak diterima. Orang kan kalau mau masuk di dalam komunitas orang Kristen, murid Kristus, wow puji Tuhan, selamat datang. Saulus tidak begitu, ya. Begitu mungkin kalau di sini saya mau umpamakan di sini, kemudian dia masuk mulai dari pintu, barangkali semua lari semua di belakang sana. Kenapa? Jangan-jangan dia semua taruh bom di sini, dia mau meledakkan gereja ini. Itu konsekuensinya, resikonya, ya. Jadi begitu juga dia pada awalnya. Tidak ada orang yang bisa menerima dia, saudara. Ya, tidak ada orang bisa menerima dia mau masuk di komunitas Kristen. Waduh, tunggu dulu Saulus. Jangan-jangan orang mau dapat malapetaka yang besar nanti di sini. Tunggu dulu, nanti ada waktunya. Nah, oleh karena itu Saulus itu 2 tahun. Itu dia laporkan dalam surat Galatia. 2 tahun Saulus pergi ke tanah Arab. Dia merenung di sana 2 tahun, saudara, lama. Ya, karena biar orang Farisi ahli Taurat, so tahu semua itu kitab Musa, tunggu dulu, jangan dulu bahotbah. Ya, 2 tahun dia diasingkan di sana. Jangan dulu ngana buat sesuatu. Persiapkan baik-baik dirimu. Setelah 2 tahun, baru lihat. Luar biasa, pelayanannya luar biasa. Wow, menjadi rasul yang luar biasa. Saya mau katakan di sini, saudara, Saulus ini yang kemudian diubah namanya menjadi Paulus. Kenapa, saudara? Saulus itu sebenarnya bukan namanya yang kalau orang lain bilang, oh Saulus itu nama dia waktu jahat dulu, waktu dia kriminal. Saulus bukan orang kriminal, ya. Saulus itu adalah seorang muda, paling muda di mazhab yang keras di dalam kelompok orang Yahudi, yaitu yang namanya kelompok Farisi. Dia masuk di situ. Orang Farisi itu adalah orang yang memperjuangkan politik Israel supaya mereka merdeka dengan hukum Yahudi, hukum orang Ibrani. Dia ada di situ. Makanya kalau ada ajaran sesat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Yahudi, dia aniaya, dia tentang. Itu Saulus. Jadi Saulus ini adalah nama kehormatannya pada waktu dia menjadi anggota Farisi. Itu terdiri dari 6.000 anggota Farisi. Salah satunya dia. Jadi dia terhormat dengan nama Saulus. Tapi namanya kemudian berubah Paulus. Kenapa? Paulus itu adalah nama yang disematkan kepadanya supaya dia bisa bergaul dengan orang-orang non-Yahudi, bukan orang Ibrani. Jadi Paulus itu adalah nama Yunaninya. Dari nama ini dia bisa bergaul kepada siapa saja, tetapi luar biasa. Yang saya lihat di sini, di dalam seluruh surat-surat Rasul Paulus ini, rupanya ini kalau Tuhan yang bekerja ini luar biasa. Sebenarnya, saudara, saya mau kasih tahu, porsi kerasulan itu 12. Ini di dalam literatur, di dalam satu sistem kerasulan. Makanya waktu Yudas Iskariot yang gagal jadi rasul di antara ke-12 rasul itu, mereka waktu doa 10 malam, rasul-rasul yang lain rembuk. Dan kemudian dengan 120 murid itu bicara, karena Yudas Iskariot sudah mengkhianati Yesus cuma 11 rasul, harus digenapi kerasulan ini jadi 12. Maka dari itu dalam doa 10 malam mereka berdoa, kemudian buang undi. Tidak ada formatur tunggal, formatur duitung di sini, tidak ada itu, pemilihan segala macam, ya. Buang undi. Kemudian apa yang Tuhan tentukan? Maka muncullah Matias menggantikan
calon rasul yang tidak jadi rasul, Yudas Iskariot, Matias ganti, 12 rasul. Ini adalah keyakinan dari petinggi-petinggi gereja mula-mula dan seluruh jemaat pada saat itu. Jadi jemaat mula-mula itu dipimpin oleh 12 rasul. Tetapi kita melihat di sini, tradisi 12 rasul ini didobrak dengan apa? Doa Stefanus. Luar biasa. Kenapa doa Stefanus ini sangat luar biasa dengan 12 kerasulan ini? Karena 12 rasul aktif ini mulai melayani pada gereja mula-mula. Ternyata doa itu bisa mengubah segala sesuatunya. Katakan amin. Dia bisa mengubah segala sesuatunya. Maka ada rasul yang ke-13. Namanya siapa? Saudara-saudari sekalian, Rasul Paulus. Walaupun ada pertentangan dalam gereja mula-mula. Masa Paulus itu jadi rasul? Kita sudah cukup 12 rasul. Loh, kenapa lagi ada rasul ke-13? Maka dari gereja mula-mula itu pertentangan, apakah Paulus ini adalah salah satu dari rasul-rasul di mana memimpin gereja mula-mula. Itu dipertentangkan, saudara. Kalau saudara baca kitab Kisah Rasul ulang-ulang dengan surat-surat Paulus, saudara akan temukan nanti masalah besar di situ. Kenapa ada tertambah rasul? Tapi saudara-saudara sekalian, dalam syarat-syarat kerasulan berjumpa dengan Yesus Kristus, Saulus sudah waktu perjalanan ke Damsyik. Kemudian mengadakan mujizat dan tanda-tanda heran sebagai syarat rasul-rasul. Rasul Paulus sudah melakukannya. Mendirikan gereja-gereja lokal yang baru, berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia lebih banyak membangun gereja-gereja lokal di mana-mana. Itu Rasul Paulus. Kemudian saudara-saudara sekalian, ia kemudian diakui menjadi rasul gereja mula-mula. Sebenarnya saya mau katakan di sini, tidak termasuk dalam tradisi kerasulan gereja mula-mula. Cukup 12. Tapi sekali lagi saya mau katakan, apa yang sudah menurut manusia itu pas, kalau Tuhan mau bekerja lebih dahsyat lagi, ia lebih melakukan hal-hal yang luar biasa. Puji Tuhan. Saya percaya saudara, ini karena dimulai dari satu doa yang sangat penting, yaitu doa Stefanus. Saulus atau Paulus menjadi rasul yang efektif karena doa. Ia bertemu dengan seorang yang bernama Sergius Paulus di Pulau Siprus. Siapa Sergius Paulus ini? Dia adalah gubernur Pulau Siprus. Bertemu dengan Paulus. Gubernur ini bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa. Dia singgah padahal jadi tawanan ke Roma, saudara. Cuma karena suasana iklim cuaca di laut sehingga pelayaran tertunda, singgah di Pulau Malta yang tidak pernah direncanakan untuk singgah di situ. Waktu dia singgah di situ, ada gubernur di situ namanya Publius. Gubernur itu pun bertemu dengan Rasul Paulus. Gubernur bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, hari ini Siprus menjadi satu negara di mana lebih dari 90% Kristen di sana. Hari ini Malta menjadi satu negara di mana 98% orang Kristen di sana. Itu adalah hasil penginjilan misi dari Rasul Paulus. Jadi, saudara-saudara sekalian, saya mau katakan di sini, mari kita menjadi bagian dari rencana Allah di akhir zaman ini untuk melakukan hal-hal yang sangat penting, dan saya yakin Tuhan memberkati saudara ketika hal itu terjadi. Katakan amin.
Haleluya. Saya di dalam prioritas doa saya mau beritahu kepada jemaat. Saya tidak pernah meminta uang, mobil mewah, atau harta apapun melalui gereja ini. Tapi doa saya kepada Tuhan, Tuhan, saya mau supaya gereja ini menjadi gereja misioner, di mana ada orang-orang yang akan diubahkan, yang mungkin di mata saya hari ini mereka mungkin tidak bisa melakukan itu. Si A, si B mungkin kalau mau daftar ya pelanggaran dosa, si A, si B, si C dan lain sebagainya, seperti Paulus dulu sebelum dia menjadi Rasul Paulus, penganiaya dan lain sebagainya. Saya luntur, saudara. Terus terang, saya jadi down. Tapi saya mulai belajar di dalam visi saya untuk melihat orang-orang ini, si A, si B, mungkin hari ini tidak mungkin menjadi jemaat yang misioner. Tapi doa saya, tahun depan, 2 tahun depan, saudara akan lebih militan dan kuat, luar biasa, menjadi orang-orang yang bisa berfungsi kepada orang lain dan memberkati kota ini. Katakan amin. Luar biasa, saudara. Jadi saya berharap untuk tahun depan dan sekian tahun depan ada pendeta-pendeta yang akan belajar di gereja ini. Mereka akan belajar bagaimana Anda bisa mengubah paradigma jemaat ini menjadi gereja misioner. Itu kerinduan saya, keinginan saya, doa saya itu. Saya tidak minta apa-apa sama Tuhan. Tapi melalui gereja ini, saya bisa berbicara di luar untuk mempresentasikan gereja ini. Sehingga kita mau membangun bersama. Menjadi gereja, model gereja mula-mula. Yang di otak kita, di kepala kita. Hanya kita harus tahu bahwa bagaimana kita harus menghasilkan murid-murid yang baru supaya mereka juga mengenal Tuhan dengan benar.